Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kabar anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan judul materi jenis-jenis teks tanggapan. Jenis-jenis teks tanggapan atau model terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, model teks tanggapan pujian. Yang kedua, model tanggapan kritik. Dan yang ketiga, model tanggapan saran. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu mengenai teks tanggapan pujian. Teks tanggapan pujian adalah ungkapan yang dilakukan untuk memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap sebuah karya orang lain ataupun persoalan yang dianggap baik oleh penilainya. Biasanya saat menggunakan jenis tanggapan ini tidak ada sedikit pun kalimat yang menyinggung, sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat yang diucapkan halus. Contoh dari teks tanggapan pujian. Kamu memang pandai sekali. Belum pernah sekalipun tergeser dari peringkat pertama di sekolah. Kemampuan melukismu sungguh luar biasa. Imajinasimu dalam melukis tidak ada yang bisa menandingi. Tak heran banyak orang rela antri untuk melihat hasil karyamu. Selanjutnya, model teks tanggapan kritik. Yang dimaksud teks tanggapan kritik adalah salah satu jenis teks tanggapan mengungkapkan pendapat dengan cara sedetail mungkin, sehingga jika ada kesalahan sekecil apapun pasti akan ditanggapi. Memberikan kritikan ini haruslah dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan bijaksana. Contoh teks tanggapan kritik. Pertama, penggunaan telepon genggam di sekolah lebih banyak mengandung hal negatif. Siswa akan lebih sibuk dengan telepon genggam itu dan pasti berusaha mencuri-curi kesempatan untuk menggunakan selama pembelajaran. Contoh kedua, masakanmu kurang mantap karena bumbu yang kau masukkan kurang. Selanjutnya, model tanggapan saran. Yang dimaksud teks tanggapan saran adalah merupakan pendapat yang dinilai menjadi alternatif paling baik di antara yang lainnya dalam situasi dan kondisi apapun. Hal ini disebabkan karena tanggapan yang terlontarkan memiliki tatanan kalimat santun karena memang berfungsi untuk membangun, bukan hanya sekedar mengumbar kesalahan dalam diri orang lain ataupun karya saja. Contoh dari teks tanggapan atau saran. Yang pertama, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Contoh yang kedua, tabunglah sebagian uang jajanmu, supaya kelak kamu bisa membeli sendiri barang yang kau inginkan. Namun, baik model apapun itu, pujian maupun kritik tajam sekalipun
keduanya tetap harus disampaikan dengan cara yang santun dan memiliki saran yang ditujukan bagaimana cara memperbaiki atau mengembangkan hal yang ditanggapi. Berikut ini contoh teks dengan judul Pengaruh K-pop di Indonesia. K-pop atau Korean pop adalah salah satu jenis musik yang berasal dari Korea Selatan dan hampir seluruh warga negara Indonesia mengenalnya. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada istilah demam K-pop yang melanda Indonesia. Tetapi tidak hanya negara Indonesia, melainkan hampir seluruh negara di dunia. K-pop mulai masuk di Indonesia pada tahun 2002, tepatnya saat drama Korea yang berjudul Winter Sonata tayang di salah satu stasiun televisi di Indonesia. Setelah itu disusul dengan judul drama Korea lainnya. K-pop dikaitkan paling dekat dengan musik. Musik K-pop dibawakan oleh grup vokal baik boy band maupun girl band. K-pop mengandung aliran musik dance, hip hop, serta unsur koreografi dan kostum yang menarik. K-pop banyak digandrungi oleh masyarakat, terutama remaja. Ada pula dampak dari pengaruh K-pop terhadap budaya, generasi penerus bangsa, dan lain-lain. Ada beberapa dampak atau pengaruh negatif K-pop, antara lain: pertama, mengurangi rasa cinta terhadap musik Indonesia seperti Melayu dan dangdut. Kedua, musik Indonesia lama-kelamaan akan hilang. Dengan adanya K-pop ini akan berpengaruh pula terhadap permusikan Indonesia. Kemudian yang ketiga, masyarakat kita khususnya para remaja banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidup mereka cenderung meniru budaya K-pop. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, menjadikan anak individualisme dan lebih fanatik atau rasa suka berlebihan terhadap budaya K-pop. Pendapat yang disajikan tersebut mungkin benar, akan tetapi tidak hanya dampak negatif, namun ada juga dampak positif dari budaya K-pop. Selanjutnya, beberapa dampak positif dari budaya K-pop sebagai berikut. Yang pertama, kecintaan masyarakat pada musik semakin tinggi. Banyaknya ragam musik dapat menambah wawasan genre di negara ini. Yang kedua, bakat-bakat yang selama ini terpendam dapat dikembangkan atau diekspresikan dalam hal kreativitas modern dan bisa belajar dance, olah vokal, dan genre musik. Yang ketiga, menjadikan motivasi dalam berkarya atau menunjukkan bakatnya. Kemudian yang keempat, meniru semangat, sifat kerja keras, dan tidak putus asa. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, memiliki banyak teman dari luar kota, bahkan luar negeri, dan menambah pengalaman dengan berbagai teman di seluruh penjuru dunia. Adapun cara mengatasi dampak negatif budaya K-pop di Indonesia, asalkan
budaya tersebut sama dengan kepribadian bangsa, namun kita harus tetap menjaga agar budaya kita tidak luntur. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, seperti mencintai produk dalam negeri. Kemudian yang kedua, lebih selektif terhadap budaya asing dan Korea yang masuk ke Indonesia, seperti menyeleksi nilai-nilai budaya asing. Diperlukan dalam hal ini baik untuk perkembangan kemajuan di Indonesia bisa menjadi panutan seperti etos kerja yang tinggi dan lain-lain. Ketiga, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya secara dini. Keempat, memelihara dan mengembangkan budaya sosial sebagai jati diri bangsa dengan cara. Kemudian yang kelima, mempromosikan kebudayaan kesenian Indonesia agar masyarakat tertarik untuk ikut melestarikan kebudayaan Indonesia tersebut. Jangan sampai kebudayaan kita diakui oleh negara lain, misalnya seperti batik yang mereka akui itu adalah pakaian tradisional yang berasal dari negaranya. Reog Ponorogo yang seharusnya berasal dari Jawa Timur, dengan mudahnya mereka mengakui kalau itu adalah kesenian yang berasal dari negaranya. Begitu juga dengan alat musik angklung, lagu Rasa Sayange, bakang, rendang, sampai mereka akui adalah makanan yang berasal dari negara mereka. Dengan demikian, budaya K-pop sangat berpengaruh terhadap budaya remaja dan gaya hidup Indonesia. Saya tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan bahwa K-pop hanyalah membawa dampak negatif saja. Namun, saya lebih setuju dengan yang dikatakan penulis bahwa K-pop tidak hanya membawa dampak negatif, tetapi juga ada dampak positifnya. Apabila menyukai K-pop, lebih baik juga melakukan beberapa cara untuk mengatasi dampak negatif K-pop, terutama remaja, karena remaja merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan mengelola negara ini menjadi lebih baik lagi. Demikian penjelasan Ibu tentang jenis-jenis teks tanggapan beserta contohnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.